Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah perilaku organisasi, yang mana ini adalah mata kuliah perdana sebagai pengantar. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semua dalam keadaan kabar baik dan sehat. Baik, kali ini saya akan menyampaikan pengantar tentang perilaku organisasi. Apa sih deskripsi perilaku organisasi? Nanti akan kita kupas dalam materi pada pertemuan kali ini. Pada hakikatnya bahwa perilaku organisasi mendasar adalah sebagai ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Maka mata kuliah ini adalah fokus spesifik dalam rangka apa? Mempelajari, mengamati, kemudian mencoba membedah tentang perilaku individu, perilaku kelompok, perilaku manusia dalam suatu organisasi maupun perusahaan yang di dalamnya ada konflik, ada kerjasama, ada komunikasi yang tentu akan sangat penting ya untuk kita terus pelajari sebagai ilmu yang penting dalam rangka apa? Mengembangkan sebuah organisasi supaya dapat mencapai visi misi dan meningkatkan produktivitas dan kinerja semua pegawai. Dan tentu saja adalah bagaimana mencapai visi misi serta tujuan organisasi yang telah direncanakan. Pengertian perilaku organisasi atau dikenal dengan organizational behavior adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud apa? Menerapkan atau mengimplementasikan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi memperbaiki efektivitas organisasi, memperbaiki efektivitas berkomunikasi, efektivitas dalam membangun budaya, membangun kultur dalam suatu organisasi. Ada beberapa definisi di sini tentang perilaku organisasi yang multidisiplin. Pertama adalah apa? Cara berpikir, baik pada individu, kemudian kelompok maupun tingkat organisasi. Kemudian juga ada istilah multidisiplin, menggunakan prinsip, kemudian model, teori dan metode dalam rangka mempelajari, mengidentifikasi karakter atau perilaku perorangan, kemudian kelompok maupun pada tingkat organisasi yang mana bisa kita ubah, kita rancang menuju perilaku-perilaku yang sesuai dengan harapan sebuah organisasi. Bagaimana perilaku yang malas diubah menjadi rajin, perilaku yang awalnya tidak kompak dibangun sebuah budaya, sebuah desain supaya menjadi kelompok-kelompok maupun pribadi-pribadi yang kompak dalam berkomunikasi. Ini sangat penting ya. Kemudian juga berorientasi pada kemanusiaan, baik pada perilaku, kemudian persepsi. Nah, ini yang penting lagi adalah membangun sebuah konsep persamaan persepsi. Nah, kemudian kapasitas, juga perasaan, sasaran perusahaan dan sebagainya, baik pada lingkungan eksternal ya, memberikan dampak signifikan, dan juga melalui kajian-kajiannya, riset secara ilmiah tentang perilaku. Apalagi kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat unik, memiliki karakter yang beraneka ragam, yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Nah, ini oke Mas Adi. Ya. Kemudian ada kerangka dasar dalam perilaku organisasi ya. Itu didukung minimal dua komponen ya, baik itu individu-individu yang berperilaku, kemudian organisasi formal maupun informal sebagai wadah dalam perilaku tersebut. Kemudian tingkatan analisis dalam perilaku organisasi, yang pertama adalah tingkatan individu. Bagaimana menganalisis? Ini yang pertama adalah mempelajari perilaku keorganisasian pada individu. Karena lagi-lagi individu adalah makhluk yang unik, memiliki kebutuhan, keinginan, keyakinan, motivasi, nilai, persepsi, kepribadian, harapan yang berbeda-beda, yang sangat beraneka ragam dan multi. Nah, ini pihak perusahaan,
Kemudian organisasi harus mampu memetakan masing-masing individu, masing-masing personal ini punya karakter yang bagaimana, harus dipetakan dengan cermat, dengan baik, supaya bisa mempelajari jika ada yang kurang tepat, dilakukan sebuah pembinaan, kemudian membangun sebuah potensi-potensi yang bagus untuk membangun perilaku organisasional yang kuat pada tingkatan individu. Kemudian juga menganalisis perilaku pada tingkatan kelompok, ini juga penting karena selain individu ada kelompok. Ya, kalau kita bicara kelompok adalah lebih dari 2 orang. Nah, itu sudah menyangkut kelompok yang tentu mereka punya norma, budaya, sikap, etika, keyakinan, dan pola-pola dalam berkomunikasi, pola-pola dalam bekerja, pola-pola dalam berinteraksi. Ini menjadi kajian penting dalam suatu organisasi, termasuk menganalisis perilaku pada tingkat organisasi. Karena dalam suatu organisasi ada visi, ada misi, filosofi, tujuan, strategi, kebijakan, dan cara membangun organisasi, membangun komunikasi dalam suatu organisasi. Ini harus bisa tercapai dengan baik, mampu mengendalikan, kemudian membuat sebuah planning, perencanaan yang kuat supaya seluruh individu, seluruh kelompok, seluruh masyarakat dalam konteks perilaku organisasinya sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Kalau kita bicara perilaku, ya, banyak faktor yang mempengaruhi, ya, baik dari dalam, dari lingkungan, dan juga dari pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya, juga menjadi faktor yang mempengaruhi pada perilaku baik individu, kelompok maupun tingkatan organisasi secara parsial. Ada 2 tujuan penting dalam memahami perilaku organisasi. Yang pertama ada prediksi. Nah, dengan pelajaran perilaku organisasi ini, harapannya apa? Kita memiliki keteraturan perilaku dalam organisasi, memberikan kemungkinan memprediksi apa yang dilakukan oleh anggota organisasi pada masa yang mendatang. Kemudian eksplanasi. Nah, ini menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi, merancang supaya apa? Bagaimana kinerja pegawai yang rendah ditingkatkan, kinerja yang menurun ditingkatkan, diberikan semangat kerja dan sebagainya. Oke, lebih lanjut silakan disimak materi-materi yang akan saya kirimkan pada pertemuan kali ini. Nanti bisa dilanjut disimak pada PPT yang akan saya kirimkan di grup. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.